Hello everyone, welcome back to English class. Are you ready for joining the lesson? It must be yes. So, let's start our lesson for today. Today, we are going to learn about application letter. Do you know what is application letter? Yes. A job application letter is a letter that you write to a company when you are applying for a job, also often called as a cover letter. So, an application letter is the same as a cover letter. In bahasa Indonesia, a job application letter is surat lamaran. Ya, dan specifically kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan, job application letter. Jika kalian mendengar kata cover letter, itu artinya sama dengan application letter. Jadi dalam bahasa Indonesia, cover letter dan application letter sama-sama mempunyai arti surat lamaran. So, what for is an application letter? We have to know the social function of it. That is, to make the employer interested and call the writer for an interview. Apa sih fungsi dari membuat surat lamaran? Yaitu untuk membuat si employer atau perekrut tertarik dan memanggil penulis surat lamaran untuk wawancara. Begitu. Next, we'll talk about the structure of job application letter. There are so many examples of a job application letter that can be found in internet. I choose this one as the example because I think this is the best formal model that can be imitated. Saya sangat suka dengan komponen dan susunan dari contoh surat ini, hanya saja ini terlalu biasa. Nah, ketika kalian menulis application letter nantinya, saya harap komponen dan susunannya sama seperti ini, namun desainnya jangan terlalu datar seperti ini. Desainnya dibuat lebih menarik lagi. Jadi, apa saja komponen dan bagaimana menyusun komponennya? Kita lihat ya. Bagian yang pertama ada applicant's address, yaitu alamat dari si pelamar. Nama pelamar, kemudian diikuti alamat rumah pelamar tersebut. Kemudian date atau tanggal. Tanggal penulisan surat. Kapan kalian menuliskan surat tersebut? Nah, kalian bisa contoh di sini bagaimana cara menulis tanggal dalam bahasa Inggris yang betul. Jadi diawali dengan bulan, kemudian tanggal, koma, diikuti tahun. Next, employer's address. Kemudian kita tulis untuk siapa surat lamaran tersebut. Kalau di sini contohnya adalah untuk personal manager. Kemudian alamat perusahaannya di mana dituliskan. And then salutation, sapaan. Dear Madam X, misal, Sir or Madam. And then followed by opening paragraph. And followed by body of the letter. Next, closing paragraph. And the last one, closing. Closing ini penutup terakhir, ada salam terakhir dan nama juga harus ditambah tanda tangan. Next, how to make a good application letter. Kalian harus tahu bagaimana cara untuk membuat surat lamaran yang
bagus. Ini ada beberapa tips yang saya temukan. Yang pertama, tadi seperti yang kita lihat dalam susunan surat lamaran, itu ada opening paragraph, ada body of the letter, and closing paragraph. Nah, tipsnya adalah seperti ini. Dalam opening paragraph, kalian harus explain the basic reason for the letter. Jadi jelaskan alasan dasar dari penulisan surat. Surat itu untuk apa sih? Kemudian, what job are you applying for? Jelaskan pekerjaan apa yang kamu lamar. Kemudian, state how you heard about the vacancy. Vacancy, lowongan. Tuliskan bagaimana kamu bisa mendengar lowongan tersebut. Dari mana kamu mendengar lowongan tersebut? Tulis apakah dari newspaper atau dari website dan lainnya. Itu ditulis semua dalam opening paragraph atau paragraf 1. Next, body of the letter. Kalau di contoh tadi sepertinya body of the letter ini hanya tersusun atas satu paragraf. Nah, sebetulnya bentuk body of the letter ini tidak terikat harus semuanya terangkum dalam satu paragraf. Boleh nanti dipisah menjadi beberapa paragraf. Yang penting dalam body of the letter itu terkandung hal-hal berikut. Write briefly the outline of your skills. Jadi kita akan membicarakan tentang keahlian, skills. Yang pertama yang harus kalian bicarakan adalah state relevant qualifications you may have and recent or prior employment experience that matches the role you are applying for. Tulis relevant qualification. Jadi kualifikasi yang relevan, contohnya adalah menyebutkan pendidikan kalian yang sesuai dengan requirements atau persyaratan. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan atau lebih baiknya harus disebutkan kalau kalian punya prior employment experience, pengalaman, prior, sebelumnya. Jadi pengalaman dari pekerjaan sebelumnya. Itu akan menjadi nilai plus. Dan pengalaman tersebut yang disebutkan harus pengalaman yang sesuai dengan peran yang kalian lamar. Next, write any further skills related to the position and how they are highly suitable to the role. Tulis keahlian lainnya yang sesuai dengan posisi tersebut. And how they are highly suitable to the role. Dan bagaimana keahlian lainnya itu sangat cocok untuk pekerjaan yang kalian lamar. Contohnya, misal pekerjaan yang kalian lamar adalah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berorganisasi, maka sebutkanlah pengalaman atau kemampuan berorganisasi kalian. Misal kalian pernah menjadi ketua dalam organisasi tertentu di saat kuliah, dan kemampuan, kalau kalian terpilih menjadi ketua, berarti kalian dianggap mampu gitu. Next, mention how your personal skill enhance and support your technical abilities and state that you are enthusiastic to the opportunity to work for the company. Dan sebutkan juga bahwa keahlian kalian itu sangat mendukung pekerjaan Anda, jadi penguatannya. Dan jelaskan bahwa Anda sangat antusias untuk bekerja di perusahaan tersebut. Next, the last one, for the closing paragraph atau paragraf penutup. Reiterate why you are the perfect candidate for the job. Yakinkan bahwa kamu adalah kandidat yang paling sempurna. Gitu.
Invite the hiring manager to contact you or state your availability for interview. Singkatnya, pokoknya buat the hiring manager untuk memanggilmu untuk wawancara. Gitu. Kalau kalian dipanggil untuk wawancara, itu menunjukkan bahwa surat pelamaran kalian bagus dan berhasil. Next. Language features atau unsur kebahasaan dari job application letter. Nah, untuk penjelasan ini, I divide this discussion into 4 parts. They are opening, and then about talking about experience and qualifications, and then about reasons for applying job and closing. Jadi saya membagi pembahasan tentang language features ini menjadi 4 bagian yang tersebut dalam presentasi ini. Langsung saja for the opening part. Dalam bagian opening, nah di sini ada beberapa contoh kalimat yang bisa kalian contoh ketika menulis surat lamaran. Yang pertama, I am writing in reply to your advertisement in bla bla bla. Jadi ini untuk menjelaskan, kalimat ini digunakan untuk menjelaskan dari mana kalian mendapatkan kabar lowongan pekerjaan tersebut. Advertisement in bla bla bla-nya diikuti dari mana kalian dapat. Misalnya dari newspaper, sebutkan newspapernya apa. Kalau dari website, sebutkan dari website apa. Gitu. Yang kedua, ini sama dengan yang pertama, cuma kalimatnya beda. Bisa dengan kalimat with reference to your advertisement in bla bla bla. Nah, kalau yang ketiga ini berbeda. I would like to apply for the position of. Nah, ini untuk menjelaskan posisi apa atau pekerjaan apa yang kalian lamar. Untuk yang keempat dan kelima itu sama fungsinya dengan yang pertama dan kedua. Untuk menjelaskan dari mana kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Bisa dibaca sendiri ya. Next, talking about experiences and qualifications. Yang pertama, I am in charge of, itu untuk menjelaskan posisi pekerjaan yang Anda sekarang duduki. Jadi ketika melamar pekerjaan bukan berarti dia adalah pengangguran, bisa jadi sudah sedang bekerja, atau juga bisa kalimat ini bisa digunakan untuk membicarakan pekerjaan sebelumnya. Misalnya saya mau menjelaskan bahwa saya itu dulu bekerja sebagai pengajar di jurusan bahasa Inggris di suatu universitas. Nah, bisa dengan kalimat ini, contohnya, I am in charge of teaching English education department of bla 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 university. Nah, gitu contohnya. Next, as you can see from my CV, CV means curriculum vitae, itu seperti sama dengan resume. Nanti kalian kalau belum tahu apa itu CV, boleh nanti di search di Google ya. Seperti yang seperti yang Anda lihat dalam CV saya, apa? Next, as you can see from my enclosed resume, my experience and qualifications match this position's requirements. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa seperti dalam resume yang lampirkan, berarti ketika bilang seperti ini, orang tersebut sudah melampirkan resume. Nah, dijelaskan di resume tersebut ada experience, pengalaman, dan kualifikasi pendidikan. Nah, untuk menguatkan, si pelamar bilang bahwa seperti yang kamu lihat dalam CV yang saya lampirkan, pengalaman dan kualifikasi saya sangat cocok untuk persyaratan posisi ini, posisi tersebut. Next, currently I'm working as a bla bla bla. Jelaskan bahwa
pekerjaan sebelumnya kamu itu lebih ke bilang hmm, akhir-akhir ini, jadi sebelumnya gitulah ya, yang sebelum saya melamar atau mungkin bisa juga saat melamar, saya itu bekerja sebagai apa? I am working as a director or blah 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 gitu. Next, I have 2 years experience in this sector. Nah, ini untuk menjelaskan kalau kita mempunyai pengalaman yang sama persis bekerja di posisi yang sama seperti pekerjaan yang Anda lamar, dan menjelaskan berapa lama gitu. I have 2 years experience. Ini juga meyakinkan. Next, my professional qualification or skills appear to be well suited to your company's requirements. Ini juga penguatan. Next, reasons for applying job. Alasan untuk melamar pekerjaan. Jelaskan alasan kenapa kalian melamar pekerjaan tersebut gitu. I'm particularly interested in this position because bla bla bla. Jadi saya sangat tertarik dengan posisi ini karena apa? Jelaskan. And then I would like to work for you in order to, saya ingin bekerja untukmu supaya bla bla bla. Next, I have a lively interest in bla bla bla. Misalnya I have a lively interest in export sektor. Misalnya kalian punya interest di sektor ekspor. Nah, tulisnya in export sector and would address the opportunity or chance to broaden my knowledge by working with you. Itu penjelasannya isinya. Next, closing penutup. I look forward to hearing from you. Saya menunggu kabar dari Anda. I will be available for interview from, misalnya ini untuk menjelaskan kapan kalian, kan tadi fungsinya adalah menarik si employer untuk memanggil kita interview atau wawancara ya. Jadi di sini kita langsung saja menjelaskan kapan kita bisa melaksanakan interview apabila ada panggilan gitu. Will be available for interview from next week misal. I am available for interview on next Monday. So, and then I would welcome to the opportunity to discuss further details of the position with you personally. Nah, ini lebih cantik lagi bahasanya. Jadi, saya menunggu kesempatan untuk bisa berdiskusi lebih further lagi tentang posisi yang ditawarkan dengan Anda secara personal. And yeah, that's all. Hope that my explanation can be understood well. Thank you.